Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, luar biasa. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan, untuk menghampiri tahta kekudusannya. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini pujian penyembahan kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, hati yang tulus, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Kami datang Tuhan mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat hati kami, lihat hidup kami Bapa, sucikan dan kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati kami Bapa, untuk boleh menjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami Bapa. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib kasihmu Tuhan. Oh, biar mata kami seperti matamu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Mari minta sungguh-sungguh saudara pada Tuhan. Lebih lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Ya Tuhan, Tuhan, biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Kami mau jadi sepertimu, sepertimu. Ini doa kami Tuhan, jadikan kami sepertimu Yesus. Ubah hati kami seputih hatimu. Mari saudara, engkau lihat hatimu hari ini. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu, biar engkau datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan kami mau bereskan,
Kami tidak ingin hati kami ada kepahitan, amarah, kebencian, dendam. Kami mau buang semua itu Tuhan, karena kami tahu hanya ketika kami punya hati yang kudus, hati yang tulus, Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Sekali lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan, dikuduskan senantiasa di dalam hati dan hidup kami. Karena itu kami datang kepadamu Bapa hari ini. Sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan, agar kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa segala kerinduan hati kami di hadapan Tuhan hari ini. Mari hampiri tahta Tuhan saudara, datang dan berkata di hadapan Tuhan, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Amin. Bejana hatiku Bapa, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin, amin. Bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Bejana hati kami Tuhan. Amin Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air yang mengalir Tuhan, tak pernah berhenti kasih-Mu, setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
yang murni Tuhan. Amin. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan. Amin, amin. Yang tiada pernah sekali lagi dengan hati yang sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Biar Bapa selidiki hati dan hidup kita. Bapa, katakan sentuh hatiku Tuhan, dan ubah hidup kami Tuhan Yesus. Amin, amin. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, yang tiada pernah berhenti. Bagai air yang mengalir, tiada pernah berhenti. Demikian kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena itu kami mau terus berseru kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami memanggil nama-Mu Yesus, nama yang memberikan jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami Tuhan, amin. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi saudara, berseru pada Yesus, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terima kasih Kau Tuhan yang selalu menjadi jawaban. Bahkan saat kami berseru Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab kami dari sorga-Mu yang mulia Tuhan.
Sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami, agar kami mengerti jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian bagi setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam keluarga kami. Ini kesaksian saya yang kedua. Waktu COVID pertama tahun 2020, kami tidak dapat lagi beribadah di gereja. Saya ajak ibu saya, anak saya, dan kami berdoa bersama-sama setiap hari. Karena kebetulan saya ini sudah single parent dan suami saya sudah meninggal. Jadi kami hanya tinggal bertiga. Waktu itu saya pun mencoba-coba membuka YouTube untuk mencari-cari ibadah online. Puji Tuhan, saya menemukan Mesbah Doa Ibu. Lalu saya mulai ikut beberapa kali. Terus saya ajak mereka, anak saya dan ibu saya untuk mengikuti ibadah Mesbah Doa setiap hari. Juga kami mengikuti Sunday online. Selesai baru kami berdoa bersama. Ibu saya udah berusia 84 tahun pada bulan Juni. Beberapa waktu yang lalu pada bulan Februari dia mengalami sakit. Awalnya merasakan demam, batuk, dan agak sesak nafas. Sakit dada dari bagian belakang tembus sampai ke depan, sakit di bagian pinggang, sakit kepala Karena ibu saya punya masalah di ginjal, kreatin, ureum sudah tidak normal. Pernah selesai makan langsung muntah-muntah, kadang rasa mual. Itu adalah gejala seperti orang yang gagal ginjal menurut dokter. Kalau ginjal sudah ada masalah, kadang lebih cepat untuk memburuk atau semakin parah. Di saat itu ibu saya mengeluh sakit, lalu kami berdoa. Puji Tuhan, dia akhirnya tidak demam lagi, tapi masih batuk dan kadang terasa sesak napas. Apalagi di malam hari. Tiap malam sebelum tidur saya menggosok badan ibu saya dengan minyak sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus,
ginjal mama sehat, paru-paru mama sehat, jantung mama sehat, semua sehat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki mama sehat. Bahkan mama panjang umur karena kami anak-anak dan cucu-cucu semua sayang kepada mama dan orang tua kami. Kadang malam hari saya tidak bisa tidur karena ibu saya masih sakit. Saya berdoa sendiri minta pertolongan dan kemurahan Tuhan agar ibu saya boleh cepat disembuhkan, dan saya tolak semua penyakit gagal ginjal. Saudara-saudara saya, cucu-cucu saya juga saya minta untuk membantu dalam doa walaupun jarak jauh. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang selalu juga melayani kami. Dan waktu kami konsultasi dengan dokter lewat online, dokter ginjal, dokter mengharuskan untuk pemeriksaan lab. Kami akhirnya panggil petugas lab datang ke rumah untuk mengambil darah di rumah. Di saat itu saya mendoakan secara khusus agar hasil lab mama baik. Dan puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Dia selalu ada buat kami. Mujizat terjadi. Hasil labnya sangat luar biasa. Ginjalnya lebih baik dari hasil lab yang 6 bulan lalu, walaupun memang belum tuntas 100%. Tapi saya sangat bersyukur karena ini semua adalah anugerah Tuhan. Menurut dokter, ya biasanya orang kalau sudah kena masalah ginjal cepat sekali lebih memburuk. Apalagi saya lihat gejala-gejala yang ibu saya alami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap padanya. Saya percaya saya percaya bahwa ibu saya akan disembuhkan secara sempurna. Ibu saya sekarang kondisinya semakin membaik. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Debbie yang selalu menguatkan kami lewat khotbah-khotbah Ibu. Karena di waktu ibu saya sakit, kami selalu mengikuti mesbah doa dalam penyembahan dan selalu menangis karena terus memohon pertolongan Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Debbie dan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan pakai Ibu semakin dahsyat agar banyak jiwa-jiwa mengalami kemenangan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kesaksiannya Bu, luar biasa ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kendali, maka segala sesuatu itu mungkin. Tadi malam kita sudah membaca tentang bagaimana Abraham diuji ketaatannya oleh Tuhan. Ketika akhirnya dia naik ke atas gunung Moria, saudara, dan hendak mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi disitulah malaikat Tuhan datang menampakkan diri dan berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab Tuhan sudah menyediakan domba untuk korban bakaran itu. Lalu Abraham menoleh ke belakang dan dilihatnya ada seekor domba yang tanduknya tersangkut tersangkut di semak-semak. Lalu dia mengambil domba itu dan akhirnya disembelih, saudara, sebagai ganti Ishak anaknya itu. Ada yang bertanya, Bu, kenapa ketika diikat mau disembelih Ishak tidak melawan? Kenapa Ishak tidak memberontak? Ya saya juga tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat. Yang tidak ada di Alkitab tidak usah tanya saudara, apalagi bikin jawaban sendiri. Ya mungkin ya memang Ishak ini anak yang taat kepada orang tuanya. Jadi dia tidak melawan, dia tidak memberontak karena ayahnya juga seorang yang taat, maka dia juga taat ya. Baik, kita akan melanjutkan sekarang. Kejadian pasal 22, masih di 22 ya, ayat yang ke-20 dulu, keturunan Nahor. Nahor ini adalah saudara kandung Abraham. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, ya, juga Milka telah melahirkan anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Ya, dan Uz anak sulung dan Bus adiknya. Dan Kemuel ayah Aram, ya, juga Keset, Haso, Pildas, Yidlaf dan Betuel.
Dan Betuel memperanakkan Ribka. Ke depan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahash, dan Maka. Namanya susah-susah saudara ya. Jadi Nahor itu adalah saudara Abraham. Dia istrinya melahirkan, yang kemudian nanti anaknya dia melahirkan Ribka yang akan menjadi istrinya Ishak. Nanti kita akan belajar. Sekarang kita masuk ya Kejadian pasal 23. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ayat 3, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya ya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ayat 5, Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Saudara, pada masa Abraham hidup ya, kematian dan penguburan itu penuh dengan ritual dan tradisi. Ya, jadi pada zaman Abraham hidup itu orang menguburkan itu banyak dengan ritual dan juga tradisi. Ya, dan tidak menghormati orang mati itu menunjukkan kemungkinan kurangnya penghargaan. Jadi pada zaman itu orang mati itu benar-benar diagungkan ya. Jadi kalau tidak menghormati orang mati itu ya namanya ya tidak menghargai ya, atau orangnya itu tidak beretika. Penguburan yang kurang layak adalah sama dengan kutuk pada zaman itu. Jadi benar-benar harus memberi yang terbaik, dan ya mungkin memang ya namanya kita penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal itu ya kalau bisa kita beri yang terbaik. Berkabung adalah bagian yang penting dari ritual kematian. Teman-teman dan sanak saudara akan menangis keras-keras agar seluruh lingkungan mendengar. Ya, karena tidak ada rumah perkabungan atau pengurus pemakaman. Teman-teman dan saudara-saudaranya biasanya ya akan menolong menyiapkan penguburan. Yang biasanya berlangsung pada hari itu juga karena ya iklimnya hangat. Jadi saudara ya pada zaman itu ya memang tidak ada ya seperti di Jakarta ini sekarang kan ada rumah duka. Makanya di Jakarta ini kadang-kadang ya itulah saudara ya, jangan heran. Kita nih kadang di Jakarta ya tidak tahu kalau ternyata tetangga kita yang sana udah meninggal kapan, seminggu yang lalu. Loh kok kita nggak tahu? Iya, soalnya langsung dibawa ke rumah duka, dari rumah sakit meninggal dibawa ke rumah duka. Ya, dari rumah duka itu sudah diurus semua sampai pemakaman peti semua dibawa langsung. Jadi tidak dibawa pulang ke rumah. Kalau di Jakarta banyak pemakaman yang ya rumah-rumah duka yang mengurus jasa pemakaman, sudah sama ya make up untuk orang meninggalnya, sudah sama bajunya, sama petinya, itu tinggal dikasih list harga. Mau pilih peti yang mahal, yang miliar ada, sampai yang biasa. Mau pilih ruangannya juga kayak apa, itu di Jakarta ada. Bahkan mau pilih makanan apa. Jadi kalau di Jakarta itu orang datang ke rumah duka itu kayak ke rumah pesta saudara. Udah makanan semua di situ. Tapi pada zaman Abraham berbeda. Belum ada jasa seperti itu, jadi keluargalah yang mengurus. Pada zaman itu ritual untuk penguburan itu sangat penuh dengan adat tradisi, dan orang mati itu benar-benar harus dihargai.
Bahkan pada zaman dulu itu saudara, orang kalau meninggal, kalau yang saudaranya yang menangis sedikit itu dipanggil ya peratap-peratap bayaran, orang-orang yang dibayar khusus untuk menangis ya di acara pemakaman atau kedukaan. Dan di sini Abraham dia tahu bahwa dia adalah seorang asing ya di tengah-tengah Bani Het. Lalu dia berkata kepada mereka, aku ini seorang asing dan pendatang di antara kamu. Jadi berikanlah kiranya kuburan milik ya kepadaku dari tanah kamu ini. Tapi orang Bani Het itu menjawab, kamu ini di tengah-tengah kami seperti Raja Agung. Ya, karena mereka tahu Abraham orang yang takut akan Tuhan dan disertai Tuhan. Jadi pilih saja. Ya, silakan kamu pilih kuburan di tempat penguburan kami, di tempat yang terpilih ya. Kamu boleh menguburkan istrimu di situ. Ya, dan akhirnya saudara ayat yang ke-7 di sana dikatakan, ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Ayat 8 serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ayat yang ke-10, pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Ayat 11, tidak tuanku, ya, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang ada di sana pun kuberikan kepadamu, di depan mata orang yang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu, ya. Jadi dia menjawab, tidak tuanku, dengarkanlah aku. Maksudnya dia ya, tidak, kenapa Abraham harus meminta lagi? Dia sudah memberikan, tanah itu sudah menjadi milik Abraham. Termasuk gua itu juga sudah menjadi Abraham. Kenapa Abraham harus meminta? Tidak, dia bilang ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka semua, sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Ayat 16, lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron. Ya, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak. Seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ayat yang ke-17, demikianlah ladang Efron yang terletak di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkanlah kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dan gua yang ada di sana ya diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ya, jadi Abraham meminta ya kepada mereka. Lalu dia membeli saudara 400 shikal perak, dibayar tanah itu ya untuk menjadi kuburan bagi istrinya saudara ya. Abraham berada di negeri yang asing dan setelah mencari tempat untuk menguburkan istrinya, orang-orang asing menawarkan bantuan kepadanya karena dia adalah raja yang agung di tengah mereka.
Mereka menghormatinya meskipun Abraham belum lama tinggal di daerah tersebut. Namun reputasinya tidak tercela. Orang-orang yang menanamkan waktu dan uang mereka untuk melayani Allah seringkali mendapatkan hasil yang menyenangkan dari investasi mereka, yakni reputasi yang baik dan penghargaan dari orang lain. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain, saudara? Tergantung dari reputasi dan sikap hidup kita. Apakah kita dapat dipercaya? Ya, apakah kita menjadi berkat, hidup kita berdampak? Ya, kalau Tuhan melihat itu semua memang benar-benar teruji dan terbukti, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu mengikuti. Jadi berkat yang engkau alami dalam hidupmu itu tidak lepas dari reputasimu di hadapan Tuhan dan juga sesama. Baik, kita akan melanjutkan pembacaannya besok, saudara, dan hari ini ya saya pengen untuk kita sama-sama belajar, saudara, ya. Bagaimana investasi diri Abraham telah menjadikan dia menjadi orang yang dihormati. Ya, bahkan saudara, ya, Abraham ya menawarkan uang, dia tidak hanya meminta. Jangan maunya gratisan. Ya, tapi Abraham membayar. Sebenarnya saudara, mereka memberi dengan sukarela. Efron itu sudah menawarkan dengan murah hati agar tanahnya itu Abraham ambil saja tanpa membayar apapun, tetapi Abraham bersikeras untuk membayar. Itulah orang yang dapat dipercaya, tidak hanya mau meminta atau yang gratisan, saudara. Kalau memang mampu bayar, ya silakan bayar, saudara, ya. Tidak tidak aji mumpung ya sama orang. Itu kan ada orang-orang aji mumpung, tapi ketika kita memang punya integritas, ya walaupun mau dikasih gratis, Abraham bilang aku akan membayar. Ya, andaikan Abraham menerima tanah itu sebagai pemberian, maka ketika tanah itu ditawarkan, dia tentu akan menghina Efron, yang kemudian tentu akan membatalkan penawarannya. Ya, jadi saudara, ya akhirnya Abraham membayar. Dan kita tahu bersama, ya 400 keping perak, ya. Itulah harga yang tinggi untuk sebidang tanah yang dibeli oleh Abraham. Orang Het itu ya tidak senang sebenarnya bila ada orang asing membeli tanah mereka. Jadi itu sudah ketentuan atau sudah tradisi, orang asing tidak boleh membeli tanah dari suku yang ada di situ. Jadi orang Het itu tidak senang kalau ada orang asing membeli tanah mereka. Ya, namun itu adalah kesempatan Abraham. Ya, karena Tuhan menyertai dia, mereka juga mengasihi dia. Efron meminta harga yang sangat tinggi. Ya, kebiasaan pada zaman itu adalah meminta 2 kali lipat dari nilai pasar tanah tersebut, dengan sepenuhnya berharap bahwa pembeli akan membatalkan ya atau menawar setengah harga yang disebutkan. Meskipun demikian, Abraham tidak menawar sama sekali. Dia langsung membayar semua harga yang disebut dan berusaha mengambil apapun yang bukan miliknya. Itulah sifat Abraham, dia tidak berusaha mengambil apapun yang bukan miliknya. Ya, dan kita melihat di sini ya dia tidak menawar, saudara, ya. Orang-orang yang hidupnya berintegritas ya itu akan disertai oleh Tuhan. Ya, tidak aji mumpung, mentang-mentang dia dianggap raja agung terus oh ya saya mau gini-gini ya. Kita berdoa supaya hidup kita juga menjadi cerminan dan Tuhan melihat kita dapat dipercaya sehingga dia mempercayakan banyak berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami telah diperdengarkan oleh firman-Mu, diajarkan bagaimana kami hidup memiliki integritas seperti Abraham. Bahkan ketika istri Abraham mati, dia bersedih hati dan dia mengurus ya dengan memberi yang terbaik, karena itu adalah penghormatan yang terakhir bagi istrinya. Kami belajar malam ini dari firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi di hadapan Tuhan. Reputasi hidup kami bisa dipercaya, memiliki reputasi yang baik sehingga berkat Tuhan tidak terhalang dan penghargaan orang lain akan mengikuti sesuai dengan reputasi yang kami bangun. Ajar kami membangun harga diri, nilai-nilai diri di atas dasar firman Tuhan, karena itulah yang terbaik. Berkati setiap suami, istri, anak-anak agar kami hidup takut Tuhan, memiliki integritas di hadapan Tuhan,
Bawa kami untuk terus dibentuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam keluarga rumah tangga kami, agar kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Terutama sembuhkan jiwa kami Tuhan, agar tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, yang ada sukacita dan damai sejahtera. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, lepaskan dari setiap beban-beban hidup dan keterikatan. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Berkati yang berkekurangan Bapa, Engkau mencukupi. Berkati untuk setiap mereka yang bergumul dengan masalah keuangan, hutang piutang. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mau menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, siap kami yang terus mengejar perkenanan-Mu di atas bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa ini di mana tempat kami tinggal, kami berdiri, kami hidup, kami mencari nafkah. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus. Tanahnya, udaranya, lautnya, pertaniannya, perkebunan, peternakan, pertambangannya diberkati Tuhan. Bahkan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, untuk senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Bangsa ini aman, tentram. Berkati Tuhan untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus kami terus berdoa buat Rusia dan Ukraina. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kedua negara ini, agar perang boleh sungguh-sungguh terselesaikan dengan damai dan orang boleh saling mengasihi, tidak ada pembunuhan. Kami berdoa di tengah masa Covid, Tuhan, tidak ada kematian massal. Kami tolak dalam nama Yesus, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Mari buka kedua tanganmu dan hatimu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.